Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Embu Hari Kurniawan, Anisyah, Arin Susela, Anggi Saraswati, dan Muhammad Fajri. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pengertian otonomi daerah. Otonomi berasal dari bahasa Yunani, autos dan namos. Autos yang berarti sendiri, namos yang berarti undang-undang atau aturan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Filosofi dari otonomi daerah. 1. Eksistensi pemerintah daerah untuk menciptakan kesejahteraan secara demokratis. 2. Setiap kewenangan yang diserahkan ke daerah harus mampu menciptakan kesejahteraan dan demokrasi. 3. Kesejahteraan dicapai melalui pelayanan publik. 4. Pelayanan publik dapat bersifat pelayanan dasar maupun pengembangan sektor unggulan. Prinsip otonomi daerah. 1. Prinsip otonomi seluas-luasnya. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah akan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Berikut pemerintahannya. Kecuali jika terdapat kewenangan yang menurut peraturan perundang-undangan memang menjadi kewenangan dari pemerintahan pusat. 2. Prinsip otonomi nyata. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah diberikan kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada serta mempunyai potensi untuk dapat terus tumbuh, berkembang, sekaligus hidup sesuai potensi suatu daerah tertentu. 3. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip ini bermakna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan harus pula disesuaikan dan diperhatikan tentang adanya tujuan dan maksud dari pemberian otonomi. Tujuan yang ingin dicapai menurut prinsip ini adalah mampu memberdayakan masing-masing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di masyarakat luas. 4. Dinamis, di mana pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk maju lebih baik. 1. Asas desentralisasi. Asas ini bermakna adanya penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada daerah-daerah otonomi berdasarkan struktur negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Asas dekonsentrasi. Asas ini bermakna adanya pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai representasinya di tingkat daerah. 3. Asas tugas pembantuan. Asas ini bermakna bahwa terdapat sebuah penugasan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat kepada suatu daerah otonomi dan oleh kepala daerah kepada kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas tertentu yang disertai adanya ketentuan tentang pembiayaan, sarana, prasarana, serta sumber daya manusia. Tiga alasan pokok mengapa diperlukan otonomi daerah. 1. Political equality, yaitu guna meningkatkan partisipasi politik pada tingkat daerah. Hal ini penting untuk meningkatkan demokratis dalam pengelolaan negara. Yang kedua, local accountability, yaitu meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pemerintahan daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah. Hal ini sangat penting, artinya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di masing-masing daerah. Yang ketiga, local responsiveness, yaitu meningkatkan respon pemerintah terhadap masalah daerahnya. Unsur ini sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan sosial di daerah. Lalu, suatu daerah dikatakan sebagai daerah otonom apabila memiliki atribut-atribut sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah.
Urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat ke daerah. Yang kedua, urusan rumah tangga daerah diatur, diurus, dan diselenggarakan atas inisiatif atau prakarsa atas kebijakan pemerintah daerah. Yang ketiga, untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah tersebut, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dan yang keempat, mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerahnya agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga daerahnya. Peluang dan tantangan otonomi daerah bagi Indonesia ada 3, yaitu yang pertama, 1. Otonomi daerah akan berkontribusi dalam meningkatkan dan memperkuat tingkat perekonomian masyarakat di daerah yang pada gilirannya mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, menjaga kelestarian sumber daya alam dan lahan, serta kerukunan antara suku dan agama dalam bingkai NKRI. 2. Tingkat perekonomian di daerah dan nasional berkontribusi dalam minimalisir sebagai pengaruh-pengaruh dari dalam dan luar negeri yang memunculkan tindakan radikalisme serta mengancam keamanan dalam NKRI, termasuk mengacaukan keamanan dan perdamaian global. 3. Otonomi daerah melalui pilkada langsung mendorong munculnya para pimpinan daerah yang kapabel dan akseptabel melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, termasuk juga mendapatkan pimpinan daerah yang peduli serta dapat merespon yang cepat. Peluang dan tantangan otonomi daerah bagi Indonesia. 1. Otonomi daerah dituntut untuk semakin mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah-tengah kemajemukan di tingkat lokal, regional, dan nasional. 2. Otonomi daerah dituntut menumbuhkan kemandirian penyelenggaraan tata kelola pemerintah daerah yang aspiratif, transparan, dan akuntabel. 3. Otonomi daerah dituntut untuk mengharmoniskan pemanfaatan berbagai sumber daya lokal dan kearifan daerah dengan tetap menjalin keseimbangan dan kelestarian lingkungan. 4. Menuntut regional dan global memberikan tantangan bagi setiap daerah untuk meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi pemerintah, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Kesimpulan, pada dasarnya pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih makmur, dan ditunjukkan untuk pemberian, pelimpahan, dan penyerahan sebagian tugas-tugas pemerintah dengan ditetapkannya otonomi daerah untuk mengurangi beban pemerintah pusat dalam bidang urusan pelayanan kepada masyarakat agar tercapainya pelayanan yang efektif dan efisien, penggunaan sumber daya yang lebih efisien, memantapkan perencanaan pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan kesatuan dan persatuan serta lebih